Oke, tadi lagi kita bahas tentang acara ini, kita bahas tentang rules Excel. Ya, harus bisa. Nah, sebelum itu, kalian harus like, comment, and subscribe. Halo guys, oke. Pada video kali ini kita akan bahas tentang aja nih. Kita bakal bahas tentang rumus Excel. Ya, rumus Excel. Excel itu apa sih? Makan ringan. Nani? Omae wa mou shindei. Oke, Excel itu merupakan sebuah aplikasi yang bisa membantu kita untuk mempermudah menghitung jumlah rata-rata, menghitung dosa pun bisa. Nah, sebelum itu, kalian harus like, comment, and subscribe. Karena aku nggak terlalu bisa ya kalau menggunakan Excel itu sebenarnya nggak terlalu wah gitu ya kan, terlalu wow. Nani? Enggak ya guys ya, cuman tahu sedikit tahu lah ya. Nah, karena udah diajarin atau dikasih pemahaman sama Papi Gami, Sombong amat. dia merupakan dosen yang wah gitu ya. Menurut aku itu dosen yang paling tercinta, Tapi nih ya guys, aku bakal bahas cuman beberapa, nggak semua ya, karena memang kita ditugaskan cuman mencari 6. Oke? Tanpa perlu basa-basi, biar nggak basi kayak janji-janji mantan kamu ya. Oke guys, langsung aja, check it out. Oke, langsung aja kita mulai. Ini udah tabel nih kan, udah ada banyak banget. Ini tabelnya yang berisi data mahasiswa baru Universitas Negeri Medan tahun 2020 sampai 2021. Nah, ini kan kita bakal nyari yang 5 ini. Jumlah total mahasiswa, masing-masing jalur masuk mahasiswa, masing-masing jenjang pendidikan mahasiswa, terus masing-masing program studi mahasiswa sama masing-masing fakultas mahasiswanya. Oke, aku udah nyiapin ini datanya atau jawabannya, tapi aku bakal ngasih tutorial cara gimana ngejumlahnya dengan cara yang gampang tentunya. Oke, kita masuk yang pertama itu cara mencari total mahasiswa yang enggak hitungnya enggak pakai cara manual ya. Kita langsung pakai rumus atau pakai formula, atau aku bisa hilangin ya, aku ganti. Ini kita cari total mahasiswa. Ini kita pakai rumus yang kayak yang tadi itu yang dipakai namanya rumus konta ya. Konta. Terus kita salin kita ke atas. Tuh banget. Kita ke atas terus di enter. Rumusnya sebenarnya gampang sih, cuman tadi ada yang keikut mungkin. Nah, itu cara mencarinya kayak gitu ya, konta, terus kita klik sama dengan, terus konta. Itu cara menghitung total mahasiswa, baik menggunakan angka ataupun menggunakan huruf. Nah, udah ya. Untuk jumlah total mahasiswanya kita udah kelar. Terus kita masuk ke jalur masuk. Kita masuk ke jalur masuk. Ini jalur masuk. Kalau kita hitung pakai manual mungkin kita hitung 1, 2, 3. Itu mungkin jalur SBM 1, 2. Pasti matanya yang ada kelilipan tahap. Terus kita cari cara gampangnya. Pakai cara atau pakai kita pakai formulanya. Ini dia formulanya ada. Kita di sini, kalau di sini kita nggak pakai konta ya. Kalau konta itu cuma untuk total mahasiswa yang di sini. Terus yang kita pakai di sini tuh countif.
Ini aku udah buat nih ya kan, udah buat, terus kita tinggal gabungin. Ini kita pakai kontif. Cara masukinnya itu gampang, kontif ya. Aku ulang, coba aku ulang. Kita klik sama dengan, terus kontif, terus kita ke atas. Kita tadi nyari jalur masuk. Ini ada SBMPTN, SNM, ujian mandiri. Terus kita tarik ke bawah, sampai sini doang. Ke bawah, terus ke bawah. Kita tinggalin. Terus kita bikin titik 2. Terus kita cari tuh kriterianya itu apa. Kita nyari SBMK, SNMK, atau ujian mandiri kah? Kita masukin SNMPTN. Terus tinggal di enter 4. Nah, sama tuh cara nyarinya. Cara nyari untuk SBMPTN, SNMPTN itu sama, kontif juga. Kita pakai kontif. Terus rumusnya itu sama. Kalau kita nyari SNMPTN, kita pakai kontif. Terus rumusnya itu sama, kita makainya kontif juga, sama kayak yang di atas. Ini kan kontif, terus SNMPTN pangkat 2, bukan pangkat 2. Kita pakai kontif sama kayak yang di atas, kita pakai kontif, terus titik 2 atau tanda petik 2 juga di atas, terus ditulis kriterianya SNMPTN. Nah, kalau udah SNMPTN nih, kita tinggal, kalau udah kita masukin formulanya kayak gini, kita udah masukin formulanya, terus kita tinggal klik enter. Jadi dia jumlahnya 4. Sama juga kayak yang di bawah. Kita klik sama dengan, terus kontif, terus kita buat dari atas ke bawah, terus tanda petik 2 SBMPTN. Terus tinggal kita enter. Jadi 21. Kalau untuk jumlahnya itu kita pakai formula. Kalau untuk menjumlah gini, kita juga bisa pakai formula. Kalau untuk menjumlah itu kan cuma satu formulanya. Klik sama dengan, terus kita pakai sum. Untuk menjumlah itu kalau untuk menjumlah itu pakai sum dari atas. Ya, bukan menjumlah doang. Kita pakai dari atas, terus kita tarik ke bawah. Terus tinggal di enter. Jadi dia 47. Hasilnya kan sama tuh sama yang ini. Total mahasiswa sama jumlah dari SBM, SNM sama ujian mandiri itu kan sama tuh. Nah, gitu guys caranya, cara cepatnya. Terus kita sekarang cari ke jenjang pendidikan. Caranya itu gimana? Sama, kita pakai kontif. Cuman caranya sih sebenarnya sama aja untuk mencari, mau kita nyari jalur masuk, jenjang pendidikan sama program studi atau fakultas, itu sama aja cara nyarinya. Bisa dibilang formulanya sama juga, cuman kriterianya doang yang beda. Kriterianya apa yang bakal kita masukin gitu. Nah, kita nyari, aku kan udah taruh jumlah-jumlahnya nih, udah nyari duluan biar gampang kan. Tinggal nanti tinggal kasih tutorial cara nyarinya gimana. Udah deh, jadi. Nah, kalau kita mau nyari strata 1 atau S1, diploma 3 atau strata 2 itu gampang guys. Kita tinggal pakai formulanya. Kita pakai formula kontif. Tetap kita itu pakai kontif ya. Kontif. Ribet banget guys. Oke, kita pakai kontif. Nah, pakai kontif. Terus sama dengan kita pakai kontif juga ya. Soalnya itu formulanya yang itu. Kontif, terus kita ke atas.
jenjang pendidikan. Tadi kita nyari jenjang pendidikan. Terus tahap 1 sampai kita sampai dari ke bawah. Oke, sampai sini aja guys, sampai sini. Dan terus kita tinggalin deh ghosting. Nah, udah sampai situ, titik 2, terus tanda petik. Terus kita sesuai nih kriterianya apa yang mau kita cari. Kriterianya mungkin yang sekarang kita mau cari itu ini. Kriterianya yang pertama itu strata 1. Nah, yang kita carikan kriterianya mau yang strata 1 nih. Strata S1. Terus kita klik, kita ketik strata 1 tanda petik 2, terus di enter 16. Nah, cara nyarinya ini sama kayak yang di atas. Cara nyarinya ini sama. Itu kan tadi aku udah ngasih tahu. Ini sama dengan terus kontif kita dari atas ke bawah, terus tanda titik 2, terus petik 2, terus kita masukin kriterianya strata 1, terus tanda petik 2 tinggal di enter. Gampang kan? Nah, nyarinya juga sama. Untuk yang diploma 3 sama strata S2 itu sama rumusnya guys, sama ya formulanya. Terus tinggal kita jumlah. Sama nggak ya hasilnya? Otomatis sama ya. Untuk itu formulanya, kalau formulanya untuk jumlah itu sama yang kayak yang tadi sum. Terus tinggal kita tarik dari atas. Tinggal di enter 47. Nah, tadi kan di jalur apa namanya? Di jalur masuk mahasiswa, total mahasiswa itu udah sama ya, udah sama 47. Ini juga 47 ya. Ini juga 47. Nah, kita lanjut, kita bakal nyari gimana caranya nyari program studi yang ini kan banyak banget nih. Ada yang teknik informatika, pendidikan matematika, akuntansi, manajemen. Itu kalau kita nyari satu-satu kayaknya kita hitung yang teknik informatika 1, 2, 3 itu kayaknya ribet ya, ribet bin ribet lagi. Nah, kita biar nggak ribet, kita tinggal apain? Tinggal tidur. Kita tinggal apa namanya? Kita tinggal apa? Siapa yang tahu kita tinggal ngapain? Oke, kita tinggal masukin rumus. Nggak perlu ribet, kita nggak perlu ribet gitu sampai mau banting-bantingan orang, nggak perlu ya. Kita tinggal masukin rumus. Ini sama kontif. Itu kayak yang tadi. Pokoknya aku bilang itu kita pakai rumus kontif di sini sampai bosan ya. Kita klik sama dengan terus kontif. Itu formulanya kontif semua ya, diingat kontif semua. Ini kontif. Terus kita ke atas, kita nyari tadi program studi. Ke bawah gitu caranya kayak yang tadi, kayak kita cari jalur masuk, jenjang pendidikan. Itu sama cara nyarinya. Kita pakai formula kontif, terus cara nyarinya juga kayak gini. Kita tinggal bold dari atas ke bawah, terus ditinggalin di ghosting ya, ditinggalin bukan di ghosting ya guys ya. Siapa nih tukang ghosting? Kalau tukang ghosting nanti bisa komen di bawah. Siapa yang tukang ghosting aku klaim. Oke, kita tinggal bikin formulanya. Itu tanda titik 2 terus tanda petik 2. Kita masukin kriterianya. Ya, kriterianya. Kita bakal mau nyari apa? Kita bakal nyari ini teknik informatika. Terus kita tinggal ketik aja tuh kriteria. Kriterianya teknik informatika. Nih, teknik informatika. Itu kalau hurufnya jangan sampai salah ya guys. Kalau salah ntar
bisa berapa ya? Kalau salah itu nggak boleh. Nanti kalau misal kita bikinnya jadi teknik nggak pas tuh hurufnya. Kita misal nih ya, kita bikin teknik informatika, mungkin kita singkat kayak gini, i-nya kurang, terus kita meskipun kita bikin formulanya benar tuh bakal nol. Soalnya kita harus memang betul-betul penulisannya juga harus benar-benar ya, nggak boleh ada kurang. Kalau kata-katanya kurang atau apapun yang kurang itu hasilnya bisa mempengaruhi hasil. Nah, misalnya ini kan udah ku contohin nih kan, udah dicontohin informatika. Coba kita bikin benar informatika. Nah, itu bakal keluar hasilnya 5. Tapi kalau kita bikin salah, misalnya kita bikinnya kita malah kurangin satu huruf aja, itu bakal 0. Jadi meskipun kita bikin teknik informatika, kalau ada yang kurang atau huruf kita kurang, itu bakal mempengaruhi sama hasilnya. Jadi kita harus perhatiin sama format penulisannya, kriterianya itu harus benar. Informatika, ini kan udah pas nih, informatika sama-sama yang ini teknik informatika. Jadi kita harus perhatiin gimana benarnya dan gimana salahnya. Oke guys, jangan sampai kalian salah ya. Oke, informatika, terus tanda petik 2, tinggal di enter. Nah, cara nyari dari pendidikan matematika, akuntansi, terus manajemen dan lain sebagainya ini, itu formulanya sama guys, sama juga. Terus kita misal kalau kita nyari pendidikan matematika itu, aku karena udah siapin ini semua ya, biar jangan ribet, tapi kan tetap sama aja tuh cara nyarinya gimana. Kita pakai formula kontif juga, kita coba sekali lagi biar lebih gimana gitu ya, lebih ya begitulah kira-kira. Pendidikan terus kita masukin formulanya kontif. Ini ya, kontif. Terus kita ke atas. Kita coba, tadi kan udah benar. Kenapa nih dimarahin kita guys? Nggak bisa Inggris. Yang ngomong apa tuh? Kita ulang ya. Step itu nggak apa-apa ya guys kalau salah. Yang penting kalau salah itu wajar, yang nggak wajar itu kita menyerah. Kita harus terus belajar meskipun kita punya meskipun susah, kita harus, tapi ini nggak susah amat kok guys, nggak sampai banting anak orang gitu ya, nggak sampai ya. Terus kita tinggalin, terus udah di bold nih kan, kita ke bawah terus. Nah, kita masukin tanda petik 2. Terus kita masukin kriterianya tadi apa? Itu kriteria yang kalau yang pertama tadi ini kan teknik informatika. Terus kita samain nih pendidik kriterianya itu pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Harus diingat ya guys, penulisannya itu harus benar, nggak boleh ada yang kurang, hurufnya satu huruf aja yang kurang, itu bakal mempengaruhi sama hasilnya. Nah, ini kan udah bener nih pendidikan matematika, terus tanda petik 2, kita tinggal enter. Nah, jumlahnya sama tuh 6. Ini formulanya, ini juga formulanya akuntansi kalau untuk akuntansi, terus ini juga formulanya untuk manajemen, gitu-gitu sampai kalian bosan, kalian bikin kayak gitu sampai bosan. Terus kita kalau benar atau enggak ini semua kan, kita tinggal kalau ini kita samain tuh sama hasilnya, kita ulang ya. Ini untuk mencari kita jumlah untuk menjumlah ini dengan mudah ya, untuk menjumlah ini semua kita pakai rumus sama kayak yang tadi, sama kayak menjumlah untuk jalur jenjang pendidikan, jalur masuk, total mahasiswa. Itu asal dia nambah atau ngejumlahin, itu rumusnya sama, pakai sum. Nah, ini dia guys. Apa ngebut nih fotonya.
Nah, kalau kita nyarinya terus kita tinggal klik zoom. Terus tinggal ke atas. Kita tinggal ke atas. Terus ke bawah ini kayak gini. Terus tinggal kita enter. Apa pula ini? Nah, kalau kayak gini guys, berarti kita ada salah. Nih ya, contohnya yang salah. Kalau kita salah masukin rumus, itu bakal jadi 0. Kalau enggak 0, jadi red atau tanda pagar-pagar gitulah. Kalau dia salah masukin formula. Ini kan kita salah masukin formula tuh. Kita ulang coba ya. Kita ulang coba untuk mencari jawabannya benar. Zoom. Kita buat terus ke bawah. Konflik pula ya. Apa kalian ini kok kayak gini? Bawain lagi. Terus di enter. Nah, ini kan udah bener nih 47. Itu tadi formulanya zoom. Terus kita buat dari atas ke bawah. Terus tinggal di enter. Itu nggak perlu pakai tanda petik 2 atau koma-koma gitu ya kalau untuk jumlah. Kalau untuk menjumlah itu nggak perlu pakai koma-koma atau apa. Tapi itu kadang tergantung laptopnya juga sih. Oke, terus kita masuk ke mana? Kita masuk ke kita nyari apa namanya? Fakultas. Ini ya, fakultas. Kita nyari fakultas nih, jumlah fakultas teknik berapa, ekonomi berapa. Aku sebenarnya udah taruh jawabannya semua isinya. Cuman tinggal ngasih tutorialnya gimana cara nyarinya biar lebih nempel di otak dan juga berbagi ilmu. Nah, ini kan udah ada jawabannya 10. Nah, dari mana 10-nya? Kita tinggal masukin formulanya. Ini formulanya tetap kontif ya, tetap kontif. Kontif ya, guys. Soalnya tadi kan kita udah pakai apa namanya? Dari kita pas nyarinya di total mahasiswa, bukan total mahasiswa, jalur masuk mahasiswa, jenjang pendidikan itu kan nyarinya pakai formulanya itu kan pakai kontif nih. Ini juga sama pakai kontif. Gimana cara nyarinya? Tadi kan udah sering tuh sampai bosan kalian nonton sampai habis gua tak boleh. Tuh kan? Nah, kita masukin ini nggak boleh kelupaan ya guys. Ini sama dengannya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu kan? Sama dengan ini harus kalau kita mau pakai formula di Excel, sama dengan itu harus ya. Sama dengan. Terus kita masukin formulanya. Tadi formulanya apa? Formulanya kontif. Gimana kau? Kontif. Jangan marah-marah. Kontif ya, kita pakai kontif. Terus kita ke atas. Dimarahin lagi kita. Nggak bisa Inggris. Oke, jangan kejauhan. Semangat kali. Oke. Nah, udah. Terus ditinggalin deh. Udah, tinggalin gitu aja. Nggak ya guys. Kita masukin tanda petik koma 2. Mana? Kita masukin tanda petik 2. Terus kriterianya apa? Itu udah sama kayak yang tadi ya. Kriterianya itu apa? Itu kalau yang tadi itu kan kriterianya teknik informatika, terus di teknik informatika, kalau di sini fakultas teknik. Terus tanda petik 2 di enter. Nah, ini kan sama tuh cara nyarinya yang kayak yang tadi, tinggal di enter. Nah, ini kan jumlahnya juga sama tuh. Kita nyari jumlahnya sama tuh, zoom. Terus tinggal ditarik dari atas, tarik urat nadinya sampai bawah-bawah. Tuh, kita masukin rumus zoom. Kita bikin tutorial. Soalnya ini nggak apa-apa ngulang-ngulang ya guys. Soalnya kan ini tutorial ya.
Ini pakai apa tadi? Sum. Kita pakai sum. Terus kita tarik tuh dari atas ke bawah. Tinggal di enter 47. Jadi gampang kan makainya? Gampang sih. Sebenarnya sih bukan gampang juga, cuman ini kita mesti ngehafal ya. Ngehafal semua rumus-rumus ataupun formula-formulanya. Formulanya kita mesti hafal apa ya, apa mau ditaruh. Ya, mesti hafal guys. Udah nih, udah tinggal tidur. Nah, ini kan udah selesai nih untuk total mahasiswanya 47 sama kan, sama yang ini. Gampang kan guys? Gampang kalau kita tahu. Itu gampang dia. Nah, nggak sampai kan? Nggak sampai membunuh anak tetangga, nggak sampai ya guys. Oke, ini untuk total mahasiswanya sama, semua sama, fakultasnya juga, program studinya udah selesai. Terus begitulah dia cara untuk menjumlah ini semua. Untuk menjumlah, meskipun kita punya data yang segini banyaknya, yang kalau kita baca satu-satu mungkin sampai besok nggak bakal kelar nih kalau kita hitung satu biji. Yang SBM, kita hitung SBM, ujian mandiri, kita hitung S1 lah, teknik apalah, entah teknik apa ini sebagian. Kalau kita hitung satu, ini satu, diploma 3, ini gini, oh nggak tidur kita. Terus ini kan udah selesai. Tinggal diingat aja tuh rumusnya gimana. Nah, tada, selesai. Terus kita masuk. Oke, selanjutnya kita disuruh mengkelompokkan data dengan vertikal dan horizontal dengan menggunakan formula V dan H lookup. Oke, yang pertama kita bakal ini udah lengkap ya datanya. Datanya itu udah lengkap semua. Ini tabelnya. Tabel yang pertama ini yang berbentuk vertikal dan ini yang horizontal. Oke, kita masuk langsung ke VLOOKUP. Rumus yang pertama itu tetap sama dengan ya. Itu kita pakai VLOOKUP. Terus tekan ini. Terus pakai tanda 2. Kita langsung kita masuk ke ke tabelnya ya, ke tabel vertikalnya. Terus dibuat semua. Terus kita taruh Ctrl C. Marah-marah. Terus karena ini tabelnya tabel yang kedua kita masukin karena ini pakai tabel yang kedua kita masukin kita taruh angka yang kedua, taruh 2 terus dan titik 2 terus jadi di enter terus jadi sabun. Sama ya nama barangnya, terus di sini nama barangnya, terus tinggal ke bawahin kayak gini jadi kan. Terus ini untuk harga sama juga. Kalau untuk harga kita taruh sama dengan VLOOKUP. Kita taruh VLOOKUP terus kodenya ini titik 2 terus tuh titik 2 titik 2 lagi. Nih karena ini tabel yang ketiga, terus di sini kita taruh 3 terus titik 2 false atau false apa itu? Oke. Terus kalau udah titik ini pakai 3 ya, bukan 2. Kalau 2 tadi yang ini. Kalau ini kan kolom kedua. Terus kalau yang ini kolom ketiga. Jadi ditaruh 3 ya. Berurutan.
Habis itu terus langsung di enter, jadi hasilnya. Terus tinggal turunin aja ke bawah, diturunin ke bawah. Kita nggak perlu hitung manual lagi, yang langsung diturunin aja ke bawah, terus dapat tuh hasilnya. Terus untuk satuannya sama juga, VLOOKUP, terus kodenya yang ini, terus di enter, jadi deh buah. Ini nama barang sabun harga 2.500, terus satuan buah. Jadi terus tinggal kita tarik ke bawah. Nah, selesai kan, gampang guys. Terus kalau kita pakai ini, asal kita ngapal aja tuh rumusnya, gampang. Jadi kita nggak perlu ngitung satu-satu, mindahin satu-satu, nggak perlu ribet lah pokoknya. Kalau ada yang cepet dan lebih gampang, kenapa enggak ya kan? Oke, kita lanjut untuk rumus HLOOKUP atau horizontal. Yang kalau VLOOKUP kan vertikal, kalau ini horizontal. Nah, kita langsung masuk. Ini tetap pakai sama dengan ya, sama dengan, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. HLOOKUP, terus kodenya ×2 atau tanda koma juga bisa, tanda koma juga boleh. Terus tinggal di blok dari sini semua tabelnya ya. Terus tinggal di blok, Ctrl C atau Ctrl C. Terus tuh ×2. Ini kan tabel kedua nih. Kalau untuk nama barang kan tabel kedua. Terus kita ketik 2 atau koma, terus false. Kita tinggal enter deh. Jadi sabun. Nih nama barang sabun. Sama juga kayak ini sabun. Terus kita masuk ke harga sama dengan HLOOKUP. Sama aja ya guys ya. Itu sebenarnya kalau Excel tuh gampang-gampang susah. Kalau kita ingat pasti gampang. Terus tinggal kita blok lagi. Gampang-gampang susah guys. Kalau untuk Excel itu gampang-gampang susah. Tapi kalau kita udah ingat, udah bisa, gampang pasti, nggak susah lagi. Terus ini kan kalau untuk harga itu kan kolom ketiga ini. Terus kita ketik 3, terus koma atau ×2, terus tinggal di enter. Jadi deh harganya kan sama tuh 2.500. Terus untuk satuan juga sama guys, sama dengan HLOOKUP. Terus kodenya tinggal di blok, terus kalau ini kan, kalau untuk ini itu kolom keempat ya kan guys, kolom keempat. Jadi itu terus tinggal di enter, jadi deh. Gampang kan guys. Nah gitu tuh untuk seterusnya. Bisa juga kalau untuk ini bisa di blok ya, di blok dia, diturunin ke bawah. Jadi nanti kalau langsung diturunin ke bawah, nanti hasilnya langsung, kita nggak perlu satu-satu lagi, langsung diturunin aja ke bawah langsung. Oke guys, sekian dulu untuk video tutorial Excel kita kali ini. Nanti untuk tutorial Excel yang lebih lengkap lagi, aku bakal kasih link YouTube Pak Aditya atau Papi Gaming. Di situ kalian bakal nemuin rumus-rumus Excel yang lebih lengkap lagi. Aku bakal sediain linknya di deskripsi nanti. Kalian bisa cek sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.